البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azdani wa azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Ad-Durusul Muhimmah li 'ammatil ummah karya Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih. Kata beliau berikutnya, itu masih mengenai seputar faedah yang bisa dipetik dari surat Al-Fatihah. Kata beliau, yanbaghi lil muslimi an yatadzakkara yaumaddin. Selayaknya bagi seorang muslim untuk mengingat tentang hari kiamat. Karena hari kiamat mau tidak mau pasti akan datang. Cuman kapan waktunya wallahu a'lam. Yang jelas hari kiamat sudah dekat. Hari kiamat sudah dekat. Bahkan ketika Rasulullah SAW diutus, beliau menyatakan bu'istu ana was-sa'ah kahatain. Aku diutus dan datangnya hari kiamat seperti ini. 2 jari jemari ini jaraknya. Antara jari telunjuk dengan jari tengah jaraknya sangat dekat sekali. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Sungguh telah dekat datangnya hari kiamat dan terbelahnya bulan. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Dan katakanlah bahwasanya ilmu tentang hari kiamat kapan datangnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi hari kiamat datang dalam waktu dekat. Memang hari kiamat datang dalam waktu dekat. Bahkan Rasulullah ketika mengatakan aku diutus dengan datangnya hari kiamat, jaraknya seperti jari telunjuk dengan jari tengah, ini sudah zaman saat itu. Apalagi sekarang barakallahu fikum. Tentunya kita harus senantiasa mengingat akan terjadinya hari kiamat ini agar kita bersiap-siap. Oleh karena itu ketika ada orang Badui bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan datang hari kiamat? Rasulullah mengatakan, "Ma a'dattalaha." Apa yang telah engkau siapkan untuk hari kiamat? Kenapa engkau bertanya? Apa yang sudah kamu siapkan? Nah, kemudian orang Badui tadi mengatakan, "Hubbullah wa rasulih." Aku mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Al-mar'u ma'a man ahab yaumal qiyamah." Seseorang itu beserta siapa yang dia cintai di hari kiamat nanti. Kalau dia mencintai orang-orang salihin, mencintai para nabi dan rasul, serta mengikuti jejaknya mereka, tentunya insyaallah taala akan dikumpulkan bersama barakallahu fikum orang-orang saleh. Kita lihat berikutnya. Wa huwal jazaa'u wal hisab, yaitu hari pembalasan dan juga hari perhitungan. Diperhitungkan semua amalan-amalan hamba yang pernah dilakukan di dunia. Kemudian diberi balasan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalannya baik, balasannya pun juga baik. Jika amalannya jelek, balasannya pun juga jelek. Nah, barakallahu fikum, kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan dibalasi sesuai dengan perbuatan tersebut. Nah, seperti itu. Apalagi kemarin tuh man yazra' apa? Yahsud. Barang siapa yang menanam, dia akan manen. Maksudnya nanam apa? Ketika di dunia dia menanam kebaikan, dia akan memanen nanti di akhirat. Memanen kebaikan tersebut. Karena nanti ayat yang berikutnya, nanti surat yang berikutnya, di surat Az-Zalzalah ini barakallahu fiikum, menyebutkan bahwasanya sekecil apapun amalan kebaikan pasti akan ditampakkan nanti. Dan sekecil apapun amalan kejelekan pasti akan ditampakkan pula di barakallahu fiikum di akhirat kelak. Naam. Wa huwa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat maksudnya. Nah, kenapa kok dikatakan hari kiamat? Dikarenakan semua manusia nanti dibangkitkan, dibangkitkan dari kuburannya. Semua manusia dibangkitkan dari kuburannya.
menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan bagaimana? Abdullah dibangkitkan dalam keadaan bagaimana? Tanpa berpakaian, tanpa berkhitan, tanpa beralas kaki, sendiri-sendiri. Yusyarun nasu yaumal qiyamah hufatan 'uratan ghurla. Wa fi riwayah buhma. Artinya apa? Nanti semua manusia di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan hufatan, tanpa beralas kaki, 'uratan, telanjang, tanpa sehelai pakaian yang dia bawa. Ghurla, tanpa berkhitan. Buhma, sendiri-sendiri. Enggak ada yang misalkan bapak dengan anaknya, suami istri, itu enggak ada, semuanya sendiri-sendiri. Itu pun dibangkitkan dalam keadaan telanjang tadi. Oleh karena itu ketika Aisyah ummul mukminin, Ummi Abdullah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana nanti kalau seandainya semuanya dikumpulkan dalam keadaan telanjang? Sebagian mereka melihat aurat sebagian yang lainnya." Apa kata Rasulullah? "Ya Aisyah, wahai Aisyah, innal amra asyad." Sesungguhnya perkaranya itu lebih dahsyat. Min an yanzura ba'dhum ila aurati ba'd. Daripada sekedar sebagian mereka melihat aurat sebagian yang lainnya. Enggak sempat. Walaupun berkumpul semuanya laki-laki perempuan telanjang enggak sempat noleh. Enggak sempat. Karena keadaannya ngeri sekali. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Syahidnya setelahnya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Masing-masing orang itu bagaimana caranya bisa terselamatkan di hari tersebut. Nah, enggak sempat sudah. Oleh karena itu ikhwan fillah, a'azzani azzakumullah, bekal yang sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Na'am ahsant wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Ketakwaan itu apa? Ketakwaan itu apa definisi takwa? Naam ahsant, an yaj'al al-'abdu bainahu wa baina 'adzabillahi wiqayatan bi fi'li awamirihi wa istinabi nawahihi. Artinya apa? Seorang hamba menjadikan antara dirinya dengan azab Allah Subhanahu wa taala sebuah pemisah, tameng, benteng, wiqayah. Dengan cara apa menjadikannya? Bi fi'li awamirihi wa istinabi nawahihi. Dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Definisi takwa ini dihafal. Karena sering muncul barakallahu fikum. Nah, jadi takwa itu bukan bermodalkan ucapan. Takwa itu sebaik-baik pakaian yang tidak ada duanya. Paham ya? Dan juga sebagai barometer ukuran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah taala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa libasut taqwa dzalika khairun." Dan pakaian ketakwaan itulah yang terbaik. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa, tidak pandang bulu mau kulit hitam, kulit putih, kuning, merah, hijau, tua muda, nah barakallahu fikum semuanya. Nah barakallahu fikum mizannya adalah takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai segenap manusia, sesungguhnya kami jadikan kalian itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kemudian kami jadikan kalian, setelah kami ciptakan kalian ada laki-laki, ada perempuan, kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya apa? Agar kalian saling mengenal. Syahidnya inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Ikhwani fid din, azzani wasakumullah. Kita lihat lagi. Wa huwa yaumul qiyamah wa anna 'adama nisyani dzalikal yaum yusa'idul insan ala fi'li ta'ati wastinabil muharramat. Masyaallah. Dikarenakan seseorang manakala tidak melupakan hari kiamat tersebut, ini justru akan membantu seseorang untuk semakin apa? Semakin mengerjakan perkara-perkara ketaatan dan meninggalkan perkara yang haram. Kalau ingat hari kiamat.
Karena hari kiamat itu nanti tidaklah datang kecuali apa? Tinggal orang-orang yang jahat. Jangan sekali-kali kita berangan-angan, ya Allah wafatkanlah aku di hari kiamat, enggak bisa. Jangan. Upayakan kita meminta semoga kita tidak dipertemukan dengan yang namanya hari kiamat. Kenapa? Karena hari kiamat tidak datang kecuali illa ala syiraril khalqi indallahi jalla wa ala. Kecuali tinggal apa? Di atas muka bumi ini orang-orang yang jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda la taqumus saa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidaklah tegak hari kiamat kecuali ketika di muka bumi tinggal orang-orang yang jahat saja. Kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min syiraril khalqi 'indallahi man yudrikus sa'ah wa hum ahya, man yudrikuna as-sa'ah wa hum ahya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya sesungguhnya orang yang paling jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang menjumpai hari kiamat dalam keadaan masih hidup. Paham ya? Nah, kemudian hari kiamat tidaklah tegak kecuali ketika di muka bumi sudah enggak ada lagi kalimat la ilaha illallah diucapkan. Paham itu ya? Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Maksudnya la ilaha illallah. Tidaklah tegak hari kiamat melainkan apa? Ketika di muka bumi tidak lagi diucapkan kalimat la ilaha illallah, enggak ada lagi sudah. Nah, yang ada kerusakan, kehancuran karena tragedi setelah Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan Ya'juj wa Ma'juj. Setelah itu apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengutus 6 ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mulia, itu angin. Diutus angin yang sangat lembut, sehalus sutra, baunya pun setiap orang yang menciumnya dari kalangan mukminin wafat seketika. Tinggallah orang-orang yang jahat, tinggallah orang-orang yang jelek. Na'am barakallahu fikum. Tentunya angin tersebut setelah apa? Tragedi Imam Mahdi. Karena Imam Mahdi itu akan datang di akhir zaman. Sekarang belum ada sekarang. Walaupun banyak orang-orang mengaku Imam Mahdi, Syiah Rafidah mengatakan sudah muncul di tengah-tengah kita Imam Mahdi. Paham ya? Jangan percaya. Siapa namanya? Mahmud katanya. Imam Mahdi namanya bukan Mahmud. Imam Mahdi itu namanya seperti namanya Rasulullah, bapaknya seperti bapaknya Rasulullah namanya. Muhammad ibn Abdullah. Dari keturunannya Fatimah bintu Rasulullah dan juga dari keturunan Husain bin Ali. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi Imam Mahdi dari Ahlul Bait. Paham maksudnya? Kemudian turun di akhir zaman nanti. Bukan turun dalam artian akan datang di akhir zaman nanti. Naam. Ketika beriringan juga dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Maksudnya bagaimana Nabi Isa alaihissalam ketika turun dari langit dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala itu pun bermakmum di belakang Imam Mahdi. Muhammad bin Abdullah. Naam. Sehingga ketika Nabi Isa disuruh oleh Imam Mahdi jadi imam, apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam? Naam, masing-masing kaum, barakallahu fikum, tempat itu ada imamnya. Akhirnya yang suruh imam Mahdi imam. Nah, Nabi Isa sholat di belakang Imam Mahdi. Dan sudah antum perhatikan baik bahwasanya turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman bukan nabi yang baru, bukan rasul yang baru, tapi sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang akan menumpas Dajjal. Nah, Allah musta'an. Berikutnya. Yang keenam, al-ibadatu idza khalataha syirkun fasadat wa batulat. Ibadah itu kalau kecampuran kesyirikan akan rusak dan akan hancur. Oleh karena itu dipermisalkan bagaikan apa? Bagaikan toharoh. Toharoh itu kalau sudah kemasukan hadas rusak sudah. Paham ya? Nah, dipermisalkan seperti itu. Nah, ibadah ini pun sama, kalau kemasukan syirik hancur, rusak. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur semua amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Perhatikan baik-baik. Dan kalau seandainya mereka berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur semua amalan yang dulu mereka kerjakan. Ini khitabnya kepada segenap para nabi, bayangkan. Para nabi aja ada ancamannya seperti itu. Kalau seandainya melakukan perbuatan kesyirikan, hancur amalannya. Walaupun mereka maksum. Mereka maksum, terjaga dari kesalahan, tapi kalaulah seandainya melakukan kesyirikan, itu pun hancur amalannya. Bayangkan, apalagi kita yang bukan nabi, manusia biasa.
Na'am barakallahu fikum. Jadi hati-hati, kesyirikan sangat berbahaya sekali. Syirik baik syirik akbar juga bahaya, syirik asghar juga bahaya. Syirik akbar bahayanya apa? Semua amalan hancur, enggak ada yang tersisa kalau syirik akbar. Seperti kekufuran, murtad atau yang semisalnya. Nah barakallahu fikum. Tapi kalau syirik asghar yang hancur amalan yang terkenai kesyirikan saja. Contoh syirik asghar apa? Contohnya riya. Apa itu riya? Apa itu riya? Riya haram hukumnya. Orang beramal harus ikhlas, enggak boleh riya. Apa itu riya? Beramal agar dilihat oleh orang, disanjung oleh orang, dipuji oleh orang. Si fulan masya Allah dermawan sekali, setiap pekan ngasih uang 1 juta misalkan. Jadi tujuannya untuk dipuji, disanjung, itu hati-hati. Tapi kalau orang itu berinfak, bersedekah, niatnya lillahi subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sangat disayangkan saudara-saudara, saudari-saudari kita kaum muslimin di kampung-kampung itu biasanya kalau ada acara waliman, pernikahan, sumbang menyumbang. Nah, menunjukkan tidak ikhlasnya mereka bagaimana setiap orang nyumbang dicatat. Si fulanah nyumbang 100.000. Si fulanah 50.000. Nanti kalau ada acara balas budi dia. Paham ya? Yang namanya orang bersedekah, berinfak itu jangan dibatasi seperti itu. Enggak perlu dicatat-catat. Paham ya? Yang jelas ketika dia mau membalas silakan tafadhol, kalau enggak jangan dirumpi. Jangan dighibai. Si fulanah itu dulu ketika ada acara pernikahan kami nyumbang 50.000, sekarang ketika kami giliran punya acara enggak datang. Ya biarin. Paham ya? Orang itu ketika memberi karena Allah Subhanahu wa taala, wala tamnun tastaktsir. Jangan kamu memberikan sebuah pemberian agar dibalas, jangan. Kalau ngasih itu ya lillah, dah. Balas enggak balas urusan dia, yang balas Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya ya? Karena secara tidak langsung kalau ilmunya ada, dia akan berpikir, si fulan sudah berbuat baik kepada ana. Berarti bagaimana caranya aku bisa membalas? Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidaklah yang namanya kebaikan akan dibalas kecuali kebaikan pula. Tapi enggak mengharuskan harus kita apa? Nah barakallahu fikum dipatok sekian. Kalau ngasih lillah karena Allah taala. Jangan gerundelan hatinya. Wah, ana sudah sering ngasih sebulan tapi bulan enggak pernah ngasih ana. Lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau karena Allah taala itu tenang sudah. Antum enggak perlu mikirkan lagi pemberian orang lain atau balas orang lain, Allah taala akan balasi. Paham insyaallah ya? Na'am barakallahu fikum. Ini sekedar apa? Penyebutan bahwasanya ibadah jangan sampai terkotori yang namanya kesyirikan akbar maupun asghar. Kemudian berikutnya yang ketujuh, tadammanat anwa'at tauhid as-salasah. Di dalam surat Al-Fatihah terkandung jenis-jenis tauhid yang 3. Jenis tauhid yang 3 itu tauhid apa saja Abdurrahman? Tauhid ada 3 itu tauhid apa saja Abdurrahman? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. 3 tauhid tersebut. Yang paling ditekankan dan diharuskan tauhid apa? Uluhiyah. Oleh karena itu peperangan, permusuhan antara Nabi dan umatnya diantaranya apa? Masalah tauhid uluhiyah ini. Didakwahi mereka enggak mau, membangkang, menolak masalah tauhid uluhiyah ini. Adapun rububiyah hampir semuanya mengakui. Iblis saja mengakui. Mengakui bahwasanya Allah Taala itu Rabb. Firaun mengakui enggak Allah Taala Rabb? Mengakui juga, cuma karena sombongnya, angkuhnya, dia sendiri mengaku Rabb. Ana rabbukumul a'la katanya. Aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Firaun mengucapkan itu karena sombong. Nah, dia mengakui Allah Taala adalah Rabbnya. Cuman pengakuan rububiyah tidak bermanfaat, la yanfa' sampai dia mau apa? Mentauhidkan al-uluhiyah. Sudah kita lewati kaidahnya, apa kaidahnya Abdurrahman? Tauhidul uluhiyah kaidahnya apa Abdurrahman? Tauhid uluhiyah mutadamminun apa terus? Wa tauhid rububiyah mustalzimun. Nah, itu kaidah itu dihafal itu kaidahnya. Paham ya? Tauhidur rububiyah mustalzimun tauhid al-uluhiyah. Wa tauhidul uluhiyah mutadamminun fihi tauhid ar-rububiyah. Apa maksudnya? Tauhid uluhiyah itu sudah terkandung dalam tauhid rububiyah. Tapi kalau tauhid rububiyah enggak cukup, harus dia apa? Mentauhidkan tauhid uluhiyah. Oleh karena itu enggak cukup kalau cuma aku yakin Allah Taala yang mencipta, aku yakin Allah Taala memberikan rezeki, aku yakin bahwasanya Allah Taala yang mengatur alam semesta, tapi aku tetap nyembah berhala, nyembah kuburan, datangi wali fulan, kiai fulan. Ini berarti belum lulus dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
karena belum mentauhidkan al-uluhiyah. Yang pertama kata beliau tauhidur rububiyah. Definisi tauhid ar-rububiyah apa? Naam, ahsan, ifradullah taala bi af'alih. Jadi tauhid ar-rububiyah ifradullah taala bi af'alihi, mengesahkan menunggalkan Allah taala di dalam perbuatan-perbuatannya. Maksudnya bagaimana? Tidak ada yang mencipta, tidak ada yang mengatur alam semesta, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid ar-rububiyah. Ini upayakan dipahami baik-baik. Wa yu'khadhu min qawlihi jalla wa ala rabbul alamin. Diambil dari kata apa? Rabbul alamin. Alhamdulillah rabbul alamin. Paham ya? Rabb semesta alam. Naam. Karena apa? Karena naam rabbul alamin itu ada unsur rububiyah di situ. Yang mengatur alam semesta, yang melindungi alam semesta, yang menata alam semesta. Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin. Naam. Yang kedua, tauhidul ilahiyah. Enggak usah bingung, katanya uluhiyah, sama saja. Mau ilahiyah, ubudiyah, uluhiyah itu sama saja, cuman beda istilah. Beda apa? Istilah. Tauhidul ilahiyah ya karena kembali kepada Allah taala. Tauhidul uluhiyah ya karena keberhakan ibadah hanya murni untuk Allah taala. Tauhidul ubudiyah karena penghambaan yang murni tulus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mafhum insyaallah? Jadi enggak usah bingung. Kok terkadang tauhid ubudiyah ya? Sama saja. La musyahata fil istilah. Tidak ada perdebatan dalam masalah perbedaan istilah itu. Istilahnya beda enggak masalah tapi tujuannya sama. Maksudnya apa? Istilahnya beda enggak masalah tapi maknanya sama gitu loh. Maknanya sama. Nam ilahiyah, uluhiyah, ubudiyah enggak masalah. Mustahab, mandub, masnun, sunnah enggak masalah. Artinya sama semua itu, cuman beda istilah. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fid din azdani wasakumullah, kata beliau di sini wa huwa ifradullah bil ibadah, yaitu menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Ini definisi tauhid al-uluhiyah. Yang seperti ini jangan sampai antum lupa ya. Tauhid rububiyah definisinya apa? Tauhid al-uluhiyah definisinya apa? Karena penting, sering muncul ini. Jadi tauhid uluhiyah adalah mengesahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Yu'khadhu min qawlihi Allah. Diambil dari kata apa? Allah. Sudah kita lewati berkali-kali Allah, maknanya adalah ma'luh. Al-ma'luh maknanya apa? Al-ma'bud. La ilaha illallah, ay la ma'luha, la ma'buda illallah. Haqqun. La ma'buda haqqun illallah. La ma'luha haqqun illallah. Mahum insyaallah? Naam. Jadi nama yang paling besar bagi Allah Subhanahu wa taala ya Allah. Karena semua nama-nama yang lain kembali kepada Allah. Mafhum insyaallah ya? Naam, jangan sampai terbalik. Wa min qawlihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan juga diambil dari firman-Nya hanya kepadamu-lah kami menyembah dan hanya kepadamu-lah kami minta pertolongan. Menunjukkan bahwasanya murni benar-benar hanya kepada Allah taala kita beribadah dan murni hanya kepada Allah taala kita minta pertolongan. Ini karena sudah kita lewati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada kaidah yang besar di situ, mendahulukan maf'ul bih daripada fi'il dan fa'ilnya. Kalau dalam susunan nahwu itu fi'il, fa'il, maf'ul bih itu seharusnya. Tapi kalau maf'ul bih kok didahulukan, memberikan faedah yang sangat besar. Apa faedahnya? Al-hasr, pembatasan. Apa bahasa Arabnya kaidahnya kemarin antum? Ulangi lagi. Naam. Taqdimu ma haqqu ta'khir yufidul hasr. Jangan sampai lupa ini ya. Mendahulukan sesuatu yang seharusnya diakhirkan memberikan faedah apa? Hasr, pembatasan. Antum sekarang ketika mau makan minum baca bismillah dulu atau makan dulu baru bismillah? Antum? Makan dulu baru bismillah atau minum dulu baru bismillah? Bismillah dulu baru minum. Bismillah dulu baru makan. Nah, ini seharusnya apa? Jar majrur itu diakhirkan aslinya. Bismillah, jar dan majrur. Baknya huruf jar itu. Seharusnya diakhirkan, tapi di sini diawalkan memberikan faedah apa? Hasr, pembatasan. Maksudnya bismillah asyrab. Bismillah akul. Takdirnya apa? Hanya dengan menyebut namamu ya Allah aku makan. Hanya dengan menyebut namamu ya Allah aku minum. Itu hasr, pembatasan. Bukan menyebut nama yang lainnya. Paham ya? Di dalam ba ini sendiri pun ba apa kemarin? Bismillah, ba apa kemarin? Apa? Isti'anah. Ba lil isti'anah.
minta pertolongan. Maksudnya seakan-akan, ya Allah, aku minta pertolongan kepadamu dengan menyebut namamu. Aku makan, aku minum. Paham ya? Dan terkandung juga ba itu maknanya apa? Selain isti'anah, meminta apa? Ba apa selain isti'anah kemarin? Minta apa? Tabarruk. Ayo, meminta barokah. Ba'nya lil isti'anah wa tabarruk. Jadi ketika antum mengucap bismillah itu seakan-akan itu sudah double sudah itu. Bismillah itu sudah mengandung, ya Allah, aku menyebut namamu dengan meminta pertolongan kepadamu dan minta berkah. Jadi makannya diberkahi, minumnya diberkahi. Jangan minum dulu baru bismillah. Paham ya? Jangan minum dulu baru bismillah. Bismillah dulu baru minum. Nah, seperti itu barakallahu fikum. Nah, karena takdir itu semuanya berpengaruh juga. Nah. Kemudian yang berikutnya, tauhidul asma wa sifat. Tauhid mengenai asma wa sifat. Mengesahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah asma wa sifat. Ifradullah taala bi asma'illahi wa sifatihi min ghairi tahrifin wala tamtsilin wala ta'tilin wala takyifin. Min ghairi tahrifin wala takyifin wala tamtsilin wala ta'tilin. Mengesahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya tanpa mengubah makna, tanpa membagaimanakan, menggambarkan, tanpa menyerupakan, tanpa menolak dan mengingkari maknanya. Mahum insyaallah, ini tauhid al-asma wa sifat. Harus kita yakini. Wa wa isbatu sifatil kamalillahi allati asbataha li nafsihi, yaitu menetapkan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah yang Allah Taala tetapkan untuk dirinya. Wa asbataha lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga menetapkan apa yang Rasulullah telah tetapkan untuknya. Jadi enggak boleh bikin sendiri. Nama-nama dan sifat tauqifiyah. Tauqifiyah itu maksudnya bagaimana tauqifiyah itu, Husain? Maksud tauqifiyah itu bagaimana? Nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu enggak boleh bikin sendiri karena mabniun 'ala dalil. Tauqifiyah itu kenapa maksudnya? Apa maksud tauqifiyah? Apa maksud tauqifiyah, Hasan? Naam, tauqifiyah itu maksudnya terbangun, terhenti di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Itu tauqifiyah maksudnya. Apa maksudnya ya? Seperti yang antum dengar masailud dakwah tauqifiyah, sarana-sarana dakwah itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu maksudnya apa maksudnya? Maksudnya tatawaqqaf atau yatawaqqaf 'inda dalil. Berhenti di atas dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam, seperti itu. Enggak boleh bikin sendiri. Berikutnya, wa qad dalla 'ala dzalika lafdzu alhamdulillah. Yang menunjukkan hal ini adalah alhamdulillah. Karena alhamdu, al yang ada pada alhamdu, al apa namanya? Al apa namanya? Alhamdu ada al enggak di situ? Al apa namanya? Al apa namanya? Al apa namanya? Al-istighraqiyah. Ahsan. Al-istighraqiyah. Al yang fungsinya mencakup semua jenis. Jadi alhamdu itu seakan-akan lafadznya jami'ul mahamid. Semua jenis pujian lillah, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdu itu pujian yang diiringi dengan apa? Dan mahabbah. Yaitu pujian yang diiringi dengan apa? Pengagungan, rasa cinta. Itu alhamdu. Jadi antum enggak pernah dengar masalah hamadtu fulanan, tapi madahtu fulanan. Aku memuji si fulan, karena pujian untuk sesama manusia itu madahun. Tapi kalau alhamdulillah, apa maksudnya? Semua mahamid, jenis-jenis pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang alhamdu. Diiringi dengan rasa apa tadi? Diiringi dengan rasa apa tadi, Yusuf? Cinta dan diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan. Nah, barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik. Yang terakhir, wa tadammanat isbatan nubuwwati bi qauli ihdinas siratal mustaqim, dan juga terkandung penetapan an-nubuwah, kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi ihdinas siratal mustaqim. Karena di sini menunjukkan apa? Kita senantiasa meminta agar ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Berarti selama ini kita berada di atas jalan yang bengkok. Kok suruh minta terus? Gimana ini jawabannya kemarin? Abdullah lagi.
Maksudnya minta apa ini maksudnya? Nah, meminta taufik dan keistiqomahan agar senantiasa di atas jalan yang lurus. Kita yakin di atas jalan yang lurus, cuman permintaan ini ihdinas siratal mustaqim terulang-ulang dalam sehari semalam berapa kali Abdurrahman? 17 kali. Sesuai dengan rakaatnya. Nah, barakallahu fikum. Itu kalau seandainya tanpa salat-salat sunnah yang lainnya ya. Salat wajib jelas. Nah, 17 kali kita baca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Maksudnya apa tadi? Berilah kami keistiqomahan dan taufik untuk senantiasa menempuh di atas jalan yang lurus tersebut. Karena kita enggak tahu akhir hayatnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya semua amalan tergantung dengan penutup akhir hayatnya. Mahfum insyaallah. Perhatikan berikutnya. Isbatul jazaa'i 'alal a'mal. Di dalamnya juga ada penetapan tentang jaza, balasan terhadap amalan-amalan yang dilakukan oleh hamba. Fi qauli maliki yaumiddin. Zat yang memiliki hari kiamat, hari pembalasan, hari kebangkitan, hari na'am barakallahu fikum perhitungan. Allah Subhanahu wa taala. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan jenis amalannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Seperti itu, tergantung dengan jenis amalannya. Berikutnya, wa tadammanat isbatal qadar warad 'ala ahli al-bid'ah wad-dhalalah fi qawlihi ihdinas siratal mustaqim. Li'annahu ma'rifatul haqqi wal 'amal bih. Terkandung juga dalam surat Al-Fatihah penetapan masalah takdir. Kita tahu enggak takdir kita di akhir hayat kayak apa? Enggak tahu. Oleh karena itu, karena kita enggak tahu, terus mengucapkan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Itu maksudnya keterkaitannya di situ. Nah, karena kita enggak bisa menjamin pasti aku masuk surga, pasti nanti kalau mati aku di atas sunnah, enggak bisa. Semoga, bisanya seperti itu. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah dan taufik agar kita diwafatkan di atas as-sunnah, di atas Islam was sunnah. Man mata 'alal islami was sunnah, mata 'alal khairi kullihi. Barang siapa yang mati di atas al-Islam was sunnah, maka dia mati di atas kebaikan seluruhnya. Paham? Na'am. Kata beliau, dan ada bantahan terhadap ahlu bid'ah wad dhalalah. Bantahan terhadap orang-orang yang pelaku bid'ah dan orang-orang sesat. Di dalam ucapan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Karena kita enggak bisa memastikan. Ahlu bid'ah wad dhalalah terkadang memastikan. Ini siapa? Si fulan. Si fulan ini udah tingkatannya ma'rifah katanya. Ma'rifah itu tingkatan paling tinggi menurut mereka. La yu'mar wa la yunha. Enggak dilarang, enggak diperintah. Nah, terus bagaimana? Hidupnya ya terserah dia, wali katanya. Nah, barakallahu fikum. Dia salat berjamaah bersama kaum muslimin, itu keutamaan tersendiri. Kalaupun dia tidak ikut salat berjamaah bersama kaum muslimin, dia salat setiap hari jamaah di Mekah katanya. Allah musta'an. Pernah kejadian itu ya, kisah yang sangat barakallahu fikum memprihatinkan. Jadi ada salah satu pondok ma'had pesantren itu, bukan ahlus sunnah tapi ya. Nah, ustadznya itu atau syekhnya atau kiainya itu sudah tingkatannya ma'rifah dia. Jadi sampai jamaahnya itu tanya-tanya, mana ini syekhnya ini, mana ustadznya ini, kok enggak pernah salat berjamaah dengan kita. Nah, ada salah satu di antara mereka yang istilahnya adalah orang dekatnya mengatakan, kalian jangan membicarakan syekh kita. Syekh kita ini setiap hari salatnya di Mekah katanya. Nah, wallah alam benar ataukah tidak, ternyata dia apa? Memang yang namanya barakallahu fikum di dalam ajaran sufiyah itu kalau tingkatannya sudah ma'rifah, itu seakan-akan dia enggak mau ngumpul lagi, menyendiri. Nah, dia mungkin dengan jin atau yang semisalnya, intinya banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Ada juga yang kedua, kisah aja ya. Nah, orang sufiyah juga dari kalangan sufiyah, pembesarnya mereka, yang lainnya pada ngaji, pada di masjid, dia malah ke bioskop dia. Kalau bioskop ya, bioskop tempat-tempat maksiat itu. Nah, di situ ternyata ada muridnya, santrinya yang ketemu. Ustaz, kenapa di sini? Sebenarnya anak kesini ini dakwah. Jasadku yang asli di rumah berzikir kepada Allah Ta'ala katanya. Allah musta'an. Tingkatan ma'rifah menurut mereka itu la yu'mar wa la yunha, itu syahidnya. Enggak diperintah, enggak dilarang. Padahal enggak ada tingkatan ma'rifah wala syai'. Paham ya? Nah, thariqah hakikat ma'rifah. Paham ya? Ahlus sunnati wal jamaah beribadah kepada Allah Ta'ala sampai kapan? Meninggal dunia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Berikutnya yang terakhir, li'annahu ma'rifatul haqqi wal 'amal bih, dikarenakan barakallahu fikum mengenal al-haq dan mengamalkan dengannya. Berbeda dengan orang-orang Yahud. Orang Yahud mereka apa? Punya ilmu tapi tidak
beramal. Beda juga dengan orang Nasara. Orang Nasara bagaimana? Orang Nasara apa? Itu orang Yahud. Jangan dibolak-balik. Orang Yahud apa tadi? Orang Nasara? Ya padha wae. Naam, dibedakan ya. Al-Yahud alimu wa lam ya'malu. Punya ilmu tadi tidak beramal. Orang Nasara amilu bila ilmin. Mereka beramal tanpa ilmu. Wa tadammanat ikhlasul ibadati lillahi wahdahu fi qouli iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan juga dalam surat Al-Fatihah terkandung pengikhlasan ibadah murni untuk Allah Subhanahu wa taala semata, yaitu dalam firman-Nya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu-lah kami menyembah dan hanya kepadamu-lah kami meminta pertolongan. Nasallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah wa nasallaha azza wa jalla bimanihi wa karamihi an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi walhamdulillahirabbil alamin.